Iya, tapi setelah Bapak Nah, ketemu langsung, hmm, kalau Gus Dur dulu mengatakan kan presiden yang paling ikhlas tuh Prabowo katanya hmm. gitu. Gimana menurut menurut Bosman gimana tuh? Melihat kepribadian beliau gitu. Apakah Pak Gus Dur menyatakan presiden yang paling apa ya istilahnya? Legowo apa Paling ikhlas kan? paling ikhlas? Iya. Mungkin iya ya. Karena Pak Hasan Nasbi juga ngaku dia dulu adalah penyerang keburukannya Pak Prabowo, diangkat jadi menteri juga tuh, gitu ya. Jadi ya itulah beliau ya yang tidak mempermasalahkan apa namanya, tidak mempermasalahkan Lawan. masa lalu ya, yang penting masa depan gitu loh. Cuman kalau masa depannya dari orang-orang yang punya masalah-masa lalu, kadang-kadang masa depannya ini Masya Allah. Dan Betul, itu Pak. harus ada limitnya juga Iya, ya. iya, iya, iya. Kembali soal apa tuh namanya? Soal perang tuh, Pak. Hmm. Iya. Jenengan kan tanya ya, what if Iran win the war gitu kan ya. Dan tidak dijawab oleh beliau. Dijawabnya sebenarnya dijawab, tapi off. Nggak boleh Iya, iya, dijawab. iya, Dan iya, iya. kali ini pun saya tidak memenduli beliau, jadi saya mengerti beliau tidak menjawab itu. Mengerti sekali gitu ya. Pada saat diterangkan, saya yang bilang saya setuju Bapak. Langsung begitu. Gitu. Tapi apakah beliau tahu peluang Iran menang itu besar atau setidak-tidaknya draw? Draw itu artinya gini, kalau di dalam catur yang ngajak remis duluan itu sebenarnya kalah. Udah yang ngajak remis duluan ya, Pak ya. Kita tahu Amerika sebenarnya mau ngajak remis Iya, ya, sebenarnya. betul, Iya betul, kan? betul, betul. Iran nggak mau ya. Iran nggak mau. Lu mundur silakan. Makin bebas dia nembak, bener nggak? Gitu. Nah sementara Amerika itu tahu perang di atas 1 bulan biayanya nggak masuk akal. Nah dia udah minta 50 billion dollar udah di approve, itu hanya bertahan 1 bulan. Alias di akhir April, gitu kan? Itu habis. Itu 50 billion dollar itu bukan buat senjata serang loh. Jalanin nuklir USS Abraham Lincoln sama USS Gerald Ford itu kan pakai nuklir dan Iya, iya. terus itu ongkosnya billions. Hanya untuk hidup doang loh, bukan untuk nembak loh itu. Jadi terlalu mahal biaya perang buat Amerika dan Iran menggunakan namanya attrition war atau perang atrisi, yaitu menggunting, memiskinkan jalur ekonominya. Bad newsnya karena Amerika merupakan Wall Street-nya merupakan 25% peredaran uang dunia, ekonomi Amerika merupakan 35% dunia, kalau di total di atas 50% mendadak goyang, itu menggoyangkan dunia. Nah, ini contoh reality. Jadi teman-teman liburan Lebaran ini, saya di Jogja, saya merasakan sesuatu. Jogja ini kan second Bali. Begitu ongkos aftur mahal, biaya penerbangan itu di mana-mana mahal. Maka yang paling murah teorinya kan orang sekitar Jawa ya jalan naik mobil aja ke Jogja. Iya, iya. Ternyata tidak segitu banyak teman-teman dari PHRI, dari hotelier, teman-teman bahkan di sekitar Malioboro itu merasakan loh biasanya lah udah 85% nih 3H-3. Ini baru 60%, bahkan di hari H nggak pernah tercapai okupansi Jaya itu. Jadi ekonomi memang berat. Bahkan teman saya punya 20 hotel, ya saya nggak bisa sebut brandnya. Dia bilang, gue hampir give up. Karena gue udah layout karyawan, gue udah nyerah. Ada apa dengan ekonomi Indonesia saat ini gitu ya. Nah, itu memang efek global ini memang turun. Bayangin, teman-teman tahu, harga perak turun, harga emas turun sejak perang. Bayangin ya. Kok bisa safe haven benda yang penyelamat turun? Itu artinya dia udah nggak ada, udah cadangannya udah harus dia keluarin, sama seperti cadangan minyaknya Cina harus sudah mulai dikeluarin, cadangan minyak Korea dia harus sudah keluarin. Ini ya udahlah, rupiah udah nggak ada ini, nggak ada, ya udah gue cairin lagi gitu. Jadi semua ini sekarang lagi bergerak turun. Tapi kalau misalnya ini kita tahu bahwa emas, perak turun gitu. Sebenarnya kan opportunity buat kita. Itu benar, itu benar. Jadi walaupun turun, itu bukan berarti turun terus, gitu kan? Ini hanya untuk membuktikan bahwa ekonomi lagi slow down. Nah, kan kita tahu cash is king kan. Pada saat ekonomi lagi slow down, jangan investasi fisik yang macam-macam. Oke. Lo beli tanah 300 juta,
toto nggak bisa kejual. Oke. Tapi kalau beli 1 juta, 2 juta, 3 juta, perak, emas, hal itu, nah ini opportunity. Jadi begitu agak turun sedikit kayak sekarang, beli lagi, bener nggak? Itu blessing kalau dari sisi kita. Itu di Ngaji Roso Pak, Wijaya Kusuma tuh, wah gila peminatnya Pak. Wah, Nah Pak Mardigu bikin apa lagi selain Wijaya Kusuma sama Fortune Dragon? ini kita hidup tuh penuh filosofi, bener nggak? Bahwa supaya hidup tuh tidak apa ya, penuh makna. Itu ada filosofi. Jadi Wijaya Kusuma ini kan simbol kehidupan. Jadi kalau kita mau hidup survive di antara kesusahan itu pegang ini sebagai jamus atau jimat gitu ya. Nah, raja gitu. Nah, ini kita mau cerita tentang Wijaya Kusuma dulu. Jadi Wijaya Kusuma itu, jadi suatu hari kita tahu di kerajaan Pandawa yang lagi jaya-jayanya, ada seorang raja namanya Bambang Ekalaya. Ini dia satu-satunya raja yang dari Sudra. Kalau yang lain dari kesatria kan, ini dari Sudra. Jadi dalam jelata ya. Dari rakyat jelata naik kerajaannya makmur dan sebagainya. Kenapa dia makmur? Dia makmur itu karena dia berguru sama Resi Dorna. Waktu Resi Dorna sebagai gurunya Pandawa sama Kurawa, ini juga pengen berguru sama Dorna. Tapi Pandawa sama Kurawa, awas kamu nerima murid selain kami. Karena dia the best teacher gitu ya. Terus dia ngadep ke Dorna bilang nggak bisa. Ini saya udah nggak bisa menerima murid lagi. Tapi dia ngotot. Terus Dorna bilang, ya kalau kamu ngotot mau jadi murid saya, jempol kamu potong dia. Oh, aku diterima. Ketawa sih Dornanya, ya silakan lah. Lu kan nggak bisa mana, bener nggak? Ya udah, dia cuma ngomong kayak gitu. Suatu hari Bambang Ekalaya ini makin terkenal. Loh, kok ini ada orang jago panah, tapi ngakunya murid Dorna, digerebek lah ceritanya. Dornanya bilang, saya nggak pernah ngajarin dia, gitu ya. Terus, loh kok dia ngaku muridnya? Ya katanya kalau di jarinya dipotong, itu jadi muridnya. Ini jarinya dipotong, terus ada patung Dorna, dia manahnya begini. Dan jadi jagoan juga gitu, karena ini pakai memirror. Teman-teman pasti tahu cara mirroring kan? Memirror. Oke, dia udah suatu hari ini kerajaannya ada masalah keributan. Dia minta tolong. Yudhistira bilang, Semiaji bilang, udah Arjuna ke sana. Begitu Arjuna ke sana, Bambang Ekalaya bilang, tolong bantu meredamkan begini. Nanti kalau kamu berhasil menang, apapun yang minta saya kasih. Gitu. Apapun yang kamu minta saya kasih. Benar, berdua menang. Terus, ya udah, kamu udah menyelamatkan negara ini, apa yang minta? Arjuna lagi, ngeliat bininya Bambang Ekalaya, wah gue minta bini lo. Marah, duel berdua, mati Arjuna. Ini mati. Kaget di jagat Dewa Brata. Ini kan nanti pahlawan di perang Kurusetra, kok mati? Gitu. Terus Kresna diambil, bunga Wijaya Kusuma dihidupin lagi. Terus, nah Wijaya Kusuma ini simbol kehidupan, gitu lah. Lu jangan kayak Arjuna maksud gue gitu. Tapi lu kayak Bambang Ekalayanya gitu loh. Dari Sudra naik ke Kesatria langsung ini, terus ya itu jadi ini simbol ya. Nah, jadi teman-teman kalau lagi gelisah, kehidupan lagi morat-marit, pegang itu Wijaya Kusuma, benar nggak? Gitu. Nah, tapi teman-teman yang mungkin yang Chinese lebih mempercayai dragon atau naga sebagai rajanya. Gak apa-apa, kita siapin. Nah, kita ini Lebaran Haji ini, kita menganggap ada fenomena menarik karena kita udah nggak bisa berhaji atau berumroh seperti biasanya. Maka kita mau haji stop ya? Kenapa? Haji stop. Kita masih belum tahu kalau resikonya. Jadi gini. Betul sih. Bukan hajinya di stop, tapi biayanya mendadak gini loh. Sekarang Mas Hendra adalah bilioner pengusaha airlines. Lu berani menerbangkan pesawat lu di zona perang? Maka yes, kalau di asuransi. Saya punya perusahaan asuransi. Waduh, resiko juga gua. Resikonya tak tinggiin biaya asuransinya. Nah, kalau biaya asuransi tinggi kan biaya jadi penerbangan jadi tinggi. Betul. Betul nggak? Terus harga BBM-nya jadi tinggi. Nah, biayanya jadi nggak masuk akal. Gitu kan?
Untuk sementara akan terjadi kayak jadi ini yang slow down di sini, jadi slow down di sana. Jadi kita akan membuat Ka'bah, House of Allah ini atau House of God ini sebagai kekangenan kita umroh segala macam dengan pure 99,9 ini, yaitu simbol apa namanya yang kita akan kumpulin deh. Terus nanti bisa berhaji dengan ini, karena kan kalau ini naik kan silver juga Betul. menjadi ini. Jadi seri berikutnya adalah Ka'bah, kemudian juga bersamaan dengan Lebaran Haji itu juga ada Waisak. Jadi kita akan buat Borobudur. Wow, keren Pak itu Pak. Iya kan? Oh, itu pasti Pak laku Pak itu di Ngaji Roso Pak. Borobudur itu kita menganggap adalah keajaiban arsitektural. Keajaiban ada banyak. Keajaiban arsitektural dunia. Bahwa bangsa kita bisa membuat presisi di abad ke-8. Demikian powerfulnya, demikian indahnya. Sampai sekarang masterpiece-nya nggak kita bisa tiru gitu ya. Tapi aku teringat sama statementnya Cak Nun pas beliau masih belum sakit. Tunggu ya nanti ya di Bantul itu bakal muncul candi lebih besar dari Borobudur gitu. Dan dunia ini akan kaget sama siapa Indonesia sebenarnya gitu. Karena mahakarya. Jogja akan menjadi pusat laboratorium dunia gitu. Iya itu. Jadi ya sebelum hal itu nubuah kan sesuatu yang akan terjadi. Ini wali Allah ini sih. Cak Nun ini dia kalau ngucap itu idu geni, lidah api, kejadian loh, gitu loh. Fir'aun gitu ya. Iya dah. Fir'aun, Fir'aun, nah udah. Itu geni ya, lidah api itu yang memang dia salah satu bapak pendidikan kita yang mengajari spiritual, keterbukaan dan sebagainya. Dia udah mengingatkan masterpiece itu ada banyak gitu. Jadi ya seri berikutnya adalah Borobudur itu yang kita akan launching. Jadi bagi mereka yang Muslim mungkin lebih prefer ngumpulin itu. Kalau juga, tapi bagi mereka yang mencintai produk karya seni arsitektural dia kan, atau mungkin umat Buddha ya. Tapi kalau saya melihat Borobudur bukan dari sisi agama, saya melihat itu tuh masterpiece, betul, spiritual masterpiece. Bahkan ini ada cerita menarik. Kan Anda tahu saya ini punya laboratorium mineral, udah lama, sekeluarga. Kita kadang-kadang suka mengambil batuan candi yang tua itu kita rajang, kita ambil, kita ekstrak, kita segala macam. Ternyata unsur uraniumnya cukup ada, unsur thorium, unsur logam tanah jarangnya ada. Jadi kita tuh berkesimpulan, ini ngapunten teman-teman, ini versi saya yang bodoh gitu ya. Berkesimpulan nenek moyang kita itu menyimpan hartanya tuh di candi. Itu kalau dinilai, itu dihitung pakai itu kan mungkin triliun dolar. Sehingga kalau printing money berbasis candi Borobudur, top. Tapi sekali lagi itu perlu nyali, perlu lepas IMF, perlu World Bank, perlu profesor doktor lulusan Illinois, terus lulusan kampus-kampus Harvard segala macam. Kepalanya harus digambar-gambarin dulu karena mereka terlalu bangga dengan ilmu yang baru 200 tahun, bukan bangga sama ilmu ribuan tahun Nusantara di bangga. Akhirnya inflasi. Itu aja baru ada 200 tahun terakhir. Coba kita pakai Borobudur sebagai underlaying printing rupiah gitu ya. Gue ger Pak. Ya, nanti aja itu another chapter. Tapi itu membuktikan bahwa nenek moyang kita dulu itu cara menyimpan kekayaan itu dengan elegan. Ini candi nggak bisa dicolong kan? Betul. Nah, tadi jadi balik lagi bahwa precious metal ini adalah momen yang tepat untuk kita nabung, ya cicil 1 juta, 2 juta, 1 juta, 2 juta. Terus saya dicicil di harga turun ini gitu. Blessing sekali buat kita. Gitu. Jadi buat teman-teman Ngaji Roso, kebetulan tanggal 28 tuh kita ada acara Mi'raj Kesadaran di Jakarta. Nanti teman-teman kita akan display ya. Kita akan display dinaran silver, ada yang dragon, ada yang Wijaya Kusuma. Nanti teman-teman bisa beli langsung di saat acara atau pesan online di admin Ngaji Roso aja. Udah banyak sekali yang pesan dan Pak Mardigu tuh keren, desainnya mantap. Dan teman-teman kalau pas butuh uang nanti udah naik silakan dijual lagi langsung ke dinaran atau lewat Ngaji Roso juga bisa. Gitu ya Pak ya. Siap, Karena siap.
Saya kebetulan ada beberapa catatan-catatan penting yang ini harus Monggo. saya tanyakan langsung Monggo. ke Pak Mardigu Siap. gitu. Boleh. Orang tuh sekarang pada banyak khawatir Pak tentang nanti kalau misalnya sudah diberlakukan CBDC dan lain sebagainya gitu ya, Great Reset 2030 ya, katanya kalau di luar negeri sekarang orang-orang udah mulai jual aset untuk kembali hidup ke desa Pak. Betul. Dia bikin solar panel, dia nanam ini sendiri, ternak berkomunitas gitu. Prediksi Pak Mardigu tentang situasi itu apakah benar-benar akan terjadi, kemungkinan ada shutdown internet dan lain-lain itu Pak? Bagi mereka yang mengharapkan Amerika dan Israel menang, itu adalah mereka adalah orang-orang kapitalis yang setuju manusia akan dibatasi dengan digital transaksi, mukanya langsung kerekam dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang pro Iran, berharap di belakang Iran, artinya belakang Iran kan ada Tiongkok, ada Rusia, itu mereka berharap 2030 rencana mereka untuk meriset dunia itu gagal. Sesederhana itu sudah. Benar nggak? Iya. Itu roadmap-nya. Jadi sekarang ini bottleneck-nya si ini adalah Iran. Gitu. Iya kan? Siapa lagi negara yang ngelawan mereka selain Iran? Ayo. Yang lain kan cuma nomor-nomor. Iya. Mau ustadz apa di masjid Habib mau begono gitu doang. Habisnya rekening duit lo dimasukin ke rekening dia. Iya. Itu doang tuh. Makanya. Nggak gerak tuh ke sana. Nah, kita perlu power gitu ya. Nah, tapi lucu, ini saya harus ngomong apa adanya. Stop ngomong Syiah sama Sunni. Dah ya. Kita adalah human being. Selesai diskusi. Gitu. Benar nggak? Kalau kita menyatakan diri kita human being, manusia, atau Eartharian, manusia bumi, maka kita pasti akan menemukan kesadaran baru tentang kehidupan di planet lain, atau kesadaran ke teknologi yang baru, atau kesadaran ekonomi yang baru. Tapi selama masih kita saya Jawa, saya Sunda, saya Batak, saya Sunni, saya Syiah, lo muter di situ aja. Kalau lo percaya regulasi ruh, lo reinkarnasi, lo muter aja di situ terus, nggak akan pernah nginjak surga. Itu kan versi gua nih, supaya stop lah bilang gua ini, gua itu, gua putih, gua biru, gua ini enggak. Rata-rata orang agamis selalu gitu sih. Cuman yang jadi permasalahan adalah kenapa ya banyak negara-negara religius itu penjaranya penuh. Korupsinya tinggi. Iya, korupsinya tinggi. Iya. Itu kan juga bikin kita bisa reflektif gitu, gimana itu? Saya tidak pernah menyalahkan agama. Tapi misalnya agama saya Islam, saya tidak pernah menyalahkan agama Islam kalau kita mempelajarinya menggunakan common sense. Oke. Kalau menggunakan katanya, dan itu dibungkus. Oh, kalau lu nggak pakai guru, lu pasti nggak dapat hikmah. Itu dagang. Sederhana kok, Quran sederhana dan lain semua tuh sederhana. Jadi kalau balik tadi, isinya kitab suci. Itu 97% adalah keindahan, kebaikan, sejarah, manner, akidah, akhlak. Bener nggak? Hanya 3% rule. Tapi isinya ceramah ustadz, kiai, pendeta, apa segala macam. Itu 90% rule. Lo nggak boleh begini, harus begini, nggak boleh begini, harus begini, harus begini, harus begini. Mati Pak lu beragama kalau kayak gitu Pak. Penuh barrier, penuh tembok. Nah tembok saking tinggi jadi terpenjara. Begitu terpenjara dapat jabatan, wah ada duit, wah ada tahta wanita dan lain sebagainya, bubar loh. Karena lo nggak pernah terlatih bahwa di dunia yang benar itu ya semuanya ada. Bener nggak? Ya, tinggal lo yang milih. Devil inside lo sama angel inside lo itu ada. Lo kekang ini, dikasih dunia nyata, nongol mereka powerful. Devil lo yang menang, iblis lo yang menang gitu kan. Nah jadi balik lagi, jangan salahin agamanya, tetapi salahin doktrin-doktrin oleh para ulama-ulama yang emang ingin mereka dipuja terus. Percaya saya, kalau Nabi Muhammad sama Nabi Isa sekarang turun ke bumi, dia sikit-sikitan, bro, umat lu kenapa begini bro? Iya, umat lu kenapa begitu? Pasti begitu kan? Bener nggak? Iya. Iya, betul. Nah itu kita sekali lagi bahwa bertuhan itu simpel. Terus menjalankan sebagai humanis atau sisi kemanusiaan, radarnya cuma akal sehat, common sense, sama conscious. Nalar dan rasa. Iya itu, nalar dan rasa. Jadi ya itulah yang kita pakai. Nah ini nyambung dengan pertanyaan Pak Prabowo kemarin ya ke Bapak ya.
beliau sangat penasaran kenapa sih dipanggil bosman gitu ya. Iya. Nah kalau itu orang udah pada tahu ya, jawabannya Iya. kemarin udah pada tahu gitu. Nah mungkin yang teman-teman Ngaji Roso banyak nggak tahu tuh kenapa sih dipanggil Sontoloyo gitu Pak. Oh iya, iya. Nah itu ada cerita apa di balik itu Pak? Jadi Sontoloyo ini sebenarnya kalau kita saya orang Jawa Timur tuh Sontoloyo itu kan tukang angon bebek. Nah bebek itu kan kalau jalan kan selalu berbaris. Jadi kalau pas kita lagi bawa padi ke Tegalan terus ada bebek nyebrang, Sontoloyo karena dia nunggu. Oh iya. Itu umpatan-umpatan pertama gitu ya. Umpatan. Jadi dianggap orang yang mengganggu ini orang disebut Sontoloyo gitu, mengganggu kenyamanan gitu. Mengganggu status quo. Benar, itu mungkin lebih tepat mengganggu status quo itu. Jadi sebagai orang yang dididik NU tradisional, keluarga banyak ya dari Sidogiri dan lain sebagainya, ya paman, bukan darah birunya ya alumni aja. Jadi kayak kampung tahun 70-an gitu kan. Terus ya sering aja ngadain haul, atau jadi ceramah. Suatu hari Pak Ade saya itu pernah bercerita tentang kita itu harus berislam tuh secara kafah. Kafah itu artinya total. Kita harus mengikuti Rasulullah tuh total. 100% kita ikuti. Terus saya sebagai anak 11-12 tahun saya ngapunten Pak Ade nanya gitu. Anda bayangin kalau ada 500 orang duduk terus ada satu orang berdiri kan mata lo sepet kan gitu ya. Umur berapa tuh Pak? 11-12 lagi. Terus yuk, ya Pak Ade saya nanya, oh boleh. Ya ngapunten Pak Ade kayaknya kita nggak bisa kafah total. Loh harus, nggak bisa Pak Ade gitu. Ya sholat kita aja beda bacanya. Oh sama, beda. Apa buktinya itu? Kalau kita kan tahiyat akhir Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu kan, artinya kan ya Allah berikanlah kesejahteraan pada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Muhammad. Kayak kita Nabi Muhammad baca apa? Allahumma sholli ala ana, aku bilang kayak gitu. Ngamuk bos dia bos. Ya Allah, Sontoloyo gue gitu. Sontoloyo gue ya gitu. Jadi tradisi-tradisi itu berlanjut terus makin besar bahkan umur berapa ya? 18 nggak sama sih SMA saya. Nah itu udah ada HTI, Hizbut Tahrir itu udah mulai ada di Indonesia waktu tahun. Tapi nggak join ya Pak? Nggak, saya seneng belajar kan. Saya sempat join soalnya. Oh gitu ya? Belajar itu juga mempertanyakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Oh saya berdiri. Wah, saya nggak setuju. Wah, ini katamun nabiin. Katam itu terakhir, Nabi terakhir, katamun nabiin. Betul Pak. Saya setuju kalimat itu tidak salah. Saya tanya, presiden saat ini siapa presidennya? Waktu itu presidennya Gus Dur. Gus Dur. Presiden terakhir Gus Dur. Betul. Kepresidenan berakhir nggak Pak? Masuk gimana? Jadi Nabi Muhammad setuju Nabi terakhir, tapi ke Nabi berakhir apa tidak? Berakhir. Nggak bisa Pak, itu judgement Pak. Itu analisa lu. Bener nggak? Wah kok Sontoloyo ya gitu. Jadi saya bilang, saya setuju Nabi Muhammad Nabi terakhir. Tapi pertanyaan salah, apakah kenabian berakhir? Itu pertanyaan gua. Berakhir juga. Itu kan pendapatmu. Gitu. Enggak, ini artinya begini. Ya bila terserah lah. Itu kesontoloyoan itu terus saya ya akhirnya ya saya ke gampar-gampar karena saya ya Sontoloyo gitu. Jadi banyak mempertanyakan, ya terus BOP Kak kenapa begini? Ya kita tanyain aja. Ya paling bilang Sontoloyo sama Pak Presiden, Sontoloyo gue ya paling gitu. ya kita mencoba. Tapi sekali lagi tadi kita bukan sekedar mengkritik, kita bertanya. Tapi kan karena gue nggak tahu, gue anak 18 tahun, gue nggak pernah hafal kitab kuning, gue nggak pernah hafal Ihya Ulumuddin, gue nggak pernah baca bukunya Ibnu Arabi, gue nggak pernah tahu yang begitu-begituan, bener nggak? Gue nanya kenabian berakhir apa enggak? Kalimatnya mana yang di Quran menyatakan ke Nabi, jadi Nabi Muhammad Nabi terakhir dan kenabian juga berakhir misalnya gitu. Gue cuma nanya, kalau lu marah kok apa-apa marah. Marah itu artinya authority lu menekan gue dengan kemarahan bukan dengan ilmu, bener nggak? Nggak boleh gitu. Ya udah oke, lu menang karena lu kiai, bener nggak? Gitu.